sahabat publik, selamat datang di podcast kita hari ini. Kembali lagi bersama saya Lola Febrianti dalam segmen Cerita Latsarku. Jadi tema kita kali ini ya tentang berakhlak, yaitu bagaimana kita sebagai seorang ASN untuk menerapkan nilai ASN itu sendiri. Jadi di sini telah hadir empat narasumber yang akan berbagi pengalaman yang sangat seru. Bagaimana sih penerapan ASN di lingkungannya masing-masing? Oke, yang pertama saya hello kepada Lucky Aulia dari BKPSDM. Terus kemudian ada Jenia Caroline dari Dinas Pertanian. Oke, terus ada Mbak Maharani ya, Mbak Maharani Gumai dari Sekretariat Daerah. Terus yang paling ganteng di sini kita punya Bang Lingga dari Dinas Perikanan. Halo semuanya. Oke, Halo. jadi sebagai teman-teman ASN ya, apalagi untuk teman-teman yang baru masih mulai lasar gitu ya. Jadi penting banget nih untuk kita mengetahui bahwasanya tentang nilai ASN itu sendiri, core value ASN berakhlak. Jadi aku mau tanya-tanya dan teman-teman sharing lah ke kita bagaimana sih penerapan core value-nya itu di lingkungan masing-masing. Oke, untuk nilai yang pertama ada berorientasi pelayanan. Jadi sesuai dengan nilai ini kayaknya perlu sama Mbak Luki. Mbak Luki Aulia, boleh nih cerita bagaimana sih penerapan apa ya? Berorientasi pelayanan di lingkungan BKPSDM. Terus bagaimana sih Mbak Luki bisa menghadirkan pelayanan yang terbaik gitu ya di BKPSDM sendiri? Boleh Mbak Luki? Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Lucky Aulia. Nah, sebagai seorang yang bekerja di BKPSDM, tentunya mempunyai cara-cara yang tepat untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, yang pertama itu tentunya dengan memahami kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai apa saja sih yang dilayani di BKPSDM itu. Nah, pelanggan utama itu bukanlah cuman ASN itu sendiri, melainkan juga masyarakat umum yang berinteraksi dengan instansi pemerintah. Nah, contoh layanan yang dibutuhkan masyarakat itu misalnya dapat berupa informasi mengenai rekrutmen CPNS atau P3K, kemudian promosi jabatan, kemudian pelatihan atau eh, pengadaan fasilitas bagi ASN. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentunya dengan digitalisasi layanan. Pelayanan berbasis digital tentunya sangat mempermudah untuk melakukan sistem kepegawaian. Contohnya dengan menggunakan aplikasi kepegawaian yang berbasis web. Hal itu juga tentunya mengefisienkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang kemudian yang terakhir tentunya adalah transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat itu berhak tahu tentang proses dan prosedur layanan yang mereka ajukan, memastikan semua prosedur, persyaratan, dan jangka waktu layanan dipublikasikan secara jelas dan mudah diakses. Maka dengan hal tersebut, masyarakat tentunya mendapatkan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh kami dari BKPSDM. Ini itu saja dari aku. Oke, sangat menarik dan luar biasa banget ya bagaimana dari Mbak Aulia itu untuk mengejar kepuasan masyarakat ya tentang pelayanannya. Jadi terus kita lanjut ke pertanyaan untuk nilai yang lain yaitu eh, tentang akuntabel dan kompeten. Ah, boleh nih Bang Lingga untuk bercerita bagaimana sih Bang Lingga sebagai seorang ASN untuk menjaga akuntabilitas sekaligus untuk menunjukkan kompetensi yang ada kita sebagai seorang ASN. Terlebih Bang Lingga itu ada di Dinas Perikanan. Boleh Bang Lingga untuk berbagi? Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang akuntabel dan kompeten. Akuntabel dan kompeten sendiri eh, sangat dibutuhkan oleh setiap ASN. Nah, di sini kita sebagai ASN harus dituntut terus belajar, mengembangkan diri, eh, mengembangkan kapabilitas diri kita, dan meningkatkan kualitas kerja kita. Em,
Seperti contohnya yang sering kami hadapi di lapangan, di beberapa case sebelumnya. Contoh seperti alat pemetaan penangkapan nelayan, ya, jenis baru, yang dimana para nelayan di daerah wilayah kerja kami itu banyak menemukan kesulitan untuk menggunakan fitur-fitur baru pada alat-alat tersebut. Nah, di sini kami sebagai ASN ditunjang dan dituntut untuk memahami eh, seperti apa kinerja dari alat-alat tersebut. Sehingga peningkatan kompetensi diri tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Dengan membekali diri dan pengetahuan teknis eh, yang relevan, sangat dapat membantu nelayan untuk mengatasi masalah mereka, sehingga produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, terima kasih. Oke, itu ya kalau bagaimana Bang Lingga sebagai seorang ASN untuk bisa tetap akuntabel dan kompeten gitu di lingkungan kerjanya gitu. Oke, selanjutnya kita ke poin ketiga yaitu harmoni dan loyalitas. Bagaimana sih untuk menciptakan suasana kerja yang harmoni sekaligus menunjukkan loyalitas pada organisasi? Kalau yang ini kita coba tanya ke Mbak Maharani Gumai. Mbak Maharani yang dari Sekretari Daerah, boleh dong untuk berbagi pengalamannya? Baik, terima kasih Lola. Jadi untuk ngomongin soal loyalitas nih, aku sebagai pengendali konten internet di protokol komunikasi dan pimpinan, sebenarnya itu nggak serumit yang dibayangin. Karena menurut aku, loyal itu bukan cuma soal disiplin jam kerja, tapi juga soal gimana kita bisa fleksibel dan adaptif. Nah, misalnya kami itu revisi konten tuh bisa datang tiba-tiba, bahkan di luar jam kantor. Nah, terus kadang juga harus standby nih, nunggu agenda pimpinan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, di situ loyalitas kami diuji, apakah siap kerja ekstra tanpa banyak keluhan dan tetap profesional. Tapi di tengah ritme kerja yang cepat itu, kita juga nggak bisa jalan sendiri. Disinilah pentingnya harmoni dalam tim. Jadi harus kompak, saling ngerti dan saling dukung. Misalnya saat ada konten mendadak yang harus diupload malam-malam, jadi tim langsung gerak nih. Ada yang bantu edit, ada yang review, ada yang ngurus publish, nggak saling nyalahin, tapi sama-sama cari solusi. Nah, itu harmoni menurutku. Terus, em, loyal itu juga berarti bisa dipercaya. Jadi kami tuh harus jaga informasi strategis, jangan sampai bocor atau bahkan salah tayang. Karena konten yang dikelola itu bukan cuma postingan biasa, itu wajahnya pimpinan dan citra di pemerintah daerah kita. Nah, jadi intinya kalau kita punya loyalitas yang kuat ditambah suasana kerja yang harmonis, hasilnya pasti maksimal. Kerja jadi lebih ringan, komunikasi lancar, dan yang paling penting kerja kita nggak cuma selesai, tapi juga bermakna dan bikin pimpinan bangga. Sekian. Wah, seru sekali ya. Sesuai banget dengan kedudukan Mbak Maharani ada di protokol gitu ya. Bagaimana Mbak Maharani tetap loyalitas walaupun kita ketahui ya kalau di protokol itu banyak sekali deadline, banyak sekali giat-giat. Jadi harus tetap loyalitas walaupun di hari libur kerja. Oke, selanjutnya kita ke orientasi sudah, terus kita ke adaptif dan kolaboratif. Boleh nih berbagi cerita oleh Mbak Jenia Karolin, bagaimana sih Mbak Jenia menerapkan nilai ASN adaptif dan kolaboratif itu? Apakah dia berkolaborasi bersama tumbuh-tumbuhan? Betulan Mbak Jenia di Dinas Pertanian. Oke, boleh Mbak Jenia Oke, untuk terima kasih Mbak bercerita. Lola. Nilai adaptif dan kolaboratif ya. Kalau dari aku nih, nilai adaptif ini berarti fleksibel kan, yang dimana kita dapat menyesuaikan diri dimanapun lingkungan berada. Seperti kejadian di unit kerja saya itu kan sebagai POPT, kami mulai menggunakan aplikasi digital untuk pelayanan publik. Pada awalnya saya kesulitan karena belum terbiasa.
Namun, dengan belajar mandiri serta berdiskusi dengan rekan kerja, saya menyesuaikan diri dan akhirnya mampu menggunakan sistem tersebut. Gitu ya kalau nilai adaptif. Kemudian kalau nilai kolaboratif itu, nilai ini kan itu menjadi sangat penting ya, karena setiap individu itu memiliki keterbatasan seperti kita sekarang, pastinya kita memiliki keterbatasan semuanya. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kita tidak boleh merasa paling pintar, karena tanpa kerjasama tidak akan terwujudnya suatu tujuan. Tapi dalam kolaboratif ini tidak hanya berbicara tentang bekerja sama, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan, keterbukaan, dan menghargai kontribusi setiap individu. Baik, mungkin itu ya dari saya, Mbak Lola. Terima kasih. Ya, bagus banget ya. Dan luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Jenia untuk penjelasannya, cerita-cerita singkatnya. Jadi kita belajar bahwasanya nilai berakhlak itu bukan sekedar jargon ya teman-teman. Jadi perlu banget untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu jargon berakhlak adalah bangga melayani bangsa. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk cerita kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk berbagi semangat untuk kegiatan selanjutnya. Terus semoga dengan adanya podcast ini menggerakkan kita untuk terus berakhlak dalam melayani publik. Oke, sekian terima kasih.